Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau ada bayi menempel di tubuh orang yang sholat? Nabi sujudnya lama. Makmum di belakang menyangka turun wahyu. Setelah selesai sholat, rupanya cucunya naik ke tengkuknya. Itu menunjukkan sholat nggak batal ditempel oleh anak kecil. Jadi kalau ada ibu-ibu megang anaknya, lalu kemudian anak itu menempel di badannya, maka tidak batal, karena anak itu bukan najis, kecuali keluar sesuatu kharaja syai'un kharaja min nasabilaini, dari kubul ataupun dubur, pintu depan atau pintu belakang. Nah, kalau dia pakai pampers, dia nggak tahu ini sudah keluar atau belum. Yang keluar nih atau air kecil, air besar atau air kecil, dia nggak tahu, kecuali pampers itu ada remote kontrolnya. Nah, kalau dia air besar warnanya merah, kalau air kecil warnanya hijau, kalau cuman kentut warna kuning. Selama nggak ketahuan, al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih utama. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi lebih selamat kalau dia mau gendong juga, gendong anak itu jangan pakai pampers, pakai kain tipis saja. Nanti mana tahu anak itu buang air besar atau buang air kecil, langsung terasa, berarti batal. Kalau dia tidak, berarti tidak batal. Itu lebih selamat. Mana tahu di rumah nggak ada orang, nggak ada siapapun, nggak ada suami, dia sholat cuma berdua, peganglah sholat. Nangis dia Pak Ustaz, itu loh saja sholat. Tapi kalau di masjid dia menangis kuat, mengganggu orang banyak sampai mengganggu ketertiban umum, sampai imam lupa lakum dinukum waliyadin, putar-putar dia saking hilang konsentrasi, yang kanan naik asam urat, yang kiri naik asam lambung, gara-gara nangisnya itu. Maka darurat, tidak boleh membatalkan sholat kecuali darurat tingkat tinggi. Ini termasuk darurat, maka dia kalau di masjid. Tapi jarang begitu. Di Indonesia orang sudah tahu bahwa Indonesia ini beda sama di Masjid Nabawi. Kita dengar Masjid Nabawi anak-anak menangis di belakang, menangis di belakang. Pas kita selesai sholat dilihat rupanya boneka. Begitu Bu, tentang masalah menggendong anak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Jarang begitu. Di Indonesia orang sudah tahu bahwa Indonesia ini beda sama di Masjid Nabawi. Kita dengar Masjid Nabawi anak-anak menangis di belakang, menangis di belakang. Pas kita selesai sholat dilihat rupanya boneka. Begitu Bu, tentang masalah menggendong anak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.